Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari yang kemarin, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sebelumnya kita harus ingat bahwa apa itu bilangan bulat negatif? Apakah kalian masih ingat? Oke, bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang berada di sebelah kiri 0, yaitu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Bagaimana dengan bilangan bulat positif? Pastinya bilangan bulat di sebelah kanan 0, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kemarin tanyakan 0 itu termasuk bilangan apa ya? Ingat bahwa 0 termasuk dalam bilangan caca. Selanjutnya kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian bisa lihat dari contoh-contohnya. Ini yang paling mudah, yaitu 4 ditambah 3. Sama dengan kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Kita mulai dari 4, karena dia ditambah maka akan berjalan ke arah kanan, yaitu 1, 2, 3. Jadi sehingga hasilnya adalah 7. Artinya pada garis bilangan jika penjumlahan maka akan bergerak ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, jika pengurangan maka akan bergerak ke arah kiri. Contohnya pada nomor 2, 6 dikurang 8, maka tergambar garis bilangan 6, karena dikurang maka akan bergerak ke kiri sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita kasih bilangannya. Kurang dari 6 berarti dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, dan itu hasilnya adalah negatif 2 atau min 2. Paham? Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu 6 ditambah negatif 5. Tadi jika ditambah maka akan bergerak ke arah kanan, tetapi karena ditambah dengan bilangan negatif maka garis bilangan akan bergerak ke arah kiri. Oke, kita gerakan ke arah kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasilnya adalah, jangan lupa kiri makin kecil ya angkanya ya, sehingga hasilnya adalah 1. Bila kita lihat di sini ada 2 buah tanda yang berhimpitan atau berdekatan, yaitu positif dan negatif. Ketika 2 tanda itu bertemu maka bisa kita ubah menjadi negatif. Ketika dia berlawanan maka akan berubah menjadi negatif, atau operasinya menjadi 6 dikurang 5, hasilnya adalah 1. Oke, ini perlu diingat ya, penting. Ini khusus untuk tanda yang berdekatan, tidak dilewati oleh bilangan diantaranya. Misalkan ada tanda positif dan negatif berdekatan, maka dia bisa kita ubah menjadi tanda negatif. Lalu jika ada negatif dan negatif, maka bisa ubah menjadi positif. Atau bisa kita bilang ketika dia berbeda tanda, dia akan bisa kita ubah menjadi negatif. Ketika dia sama tanda, kita ubah menjadi positif. Oke, selanjutnya negatif 6 ditambah 3 sama dengan, artinya karena ditambah berarti dia akan bergerak ke arah kanan. Oke, ini negatif 6 bergerak ke arah kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti semakin ke kanan semakin besar ya angkanya. Negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Atau sebenarnya pada
operasi penjumlahan ada yang disebutkan sebagai sifat komutatif, artinya dia bisa bertukar tempat. Negatif 6 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah negatif 6. Seperti yang tadi kita pelajari, jika ada dua tanda positif dan negatif, maka bisa kita ubah menjadi negatif. Menjadi 3 dikurang 6 sama dengan min 3. Selanjutnya, nomor 5, negatif 4 ditambah 5 sama dengan, tadi kita bisa ubah ya, menjadi 5 dikurang 4, yaitu hasilnya 1. Kita coba pada garis bilangan. Negatif 4 ditambah 5, karena ditambah berarti bergeraknya kemana? Ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya semakin ke kanan semakin bertambah nilainya, sehingga hasilnya adalah 1. Baik, kita lanjutkan. Negatif 7 ditambah negatif 5. Bagaimana kalau seperti ini? Oke, tadi ketika dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka dia akan ke kiri. Karena negatif 7, 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan bilangannya. Negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, sehingga hasilnya adalah negatif 12. Atau bisa kita tuliskan, ketika dua buah bilangan negatif dijumlahkan, maka hasilnya adalah negatif 12, atau kita jumlahkan saja angkanya dan hasilnya adalah berupa bilangan negatif. Bagaimana dengan nomor 7? Coba pikirkan, berapakah hasilnya? Pastinya dengan mudah, yaitu hasilnya adalah negatif 5. Garis bilangannya seperti ini. Oke, paham? Selanjutnya kita latihan, selesaikan operasi hitung bilangan bulat berikut ini. Nah, di sini ada 3 buah bilangan ya. 3 ditambah negatif 2 ditambah 4. Lalu yang B, negatif 5 ditambah 3 ditambah negatif 4. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita selesaikan dulu yang A. Kalau untuk menyelesaikan ada 3 buah bilangan, sebaiknya kalian kurungkan dulu 2 buah bilangan, kalian selesaikan dulu. Misalkan di sini kita selesaikan adalah 3 ditambah negatif 2 terlebih dahulu. Maka seperti ini ya hasilnya. Kan ditambah negatif 2 artinya dia ke kiri, berarti hasilnya adalah 1. Kita tuliskan 1 hingga 1 ditambah 4, hasilnya yaitu mudah sekali. Ternyata hasilnya 5. Jadi 3 ditambah negatif 2 ditambah 4, hasilnya adalah 5. Yang B, bagaimana kira-kira? Oke, kita kurungkan dua bilangan terlebih dahulu. Boleh yang mana saja. Boleh negatif 5 tambah 3 kalian kurungkan dulu, atau kalian boleh pakai 3 ditambah negatif 4 dulu yang dikerjakan. Boleh yang mana saja. Sekarang yang kita kurungkan yang depan dulu ya. Berarti kita kerjakan negatif 5 ditambah 3, berarti akan bergerak ke arah kanan. Negatif 5, 1, 2, 3, berarti hasilnya adalah negatif 2. Sekarang berarti negatif 2 ditambah negatif 4. Bagaimana? Ingat ya, kalau dua-dua bilangan negatif jika dijumlahkan maka akan semakin kecil, atau hasilnya adalah sini negatif 6. Dia bergeraknya ke arah kiri ya. Oke. Selanjutnya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada bilangan asli, hasil dari perkalian dan pembagian itu pastinya positif. Bagaimana pada bilangan bulat? Jika bilangan pertamanya positif dan positif, bilangan keduanya positif, maka hasilnya akan positif. Jika dia bertanda sama, bisa dilihat jika dia bertanda sama baik negatif dengan negatif ataupun positif dengan positif, maka hasilnya positif.
Jika bilangan 1 dan bilangan 2-nya berbeda tanda, yang satu positif, satu negatif, hasilnya adalah negatif. Oke, misalkan ini perkalian. Negatif 5 dikali 3. Bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya adalah positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 15. Dari mana 15? 5 dikali 3. Oke, selanjutnya bisa dilihat sendiri ya. 4 dikali dengan negatif 11. 4 positif, ini negatif, maka hasilnya adalah negatif 44 karena berbeda tanda ya. Nah, yang bawah nih, lihat tandanya, ini negatif 6 dikali dengan negatif 6, sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif, sama dengan 36, karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini pembagian itu kan kebalikan dari perkalian ya. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan, kenapa dia bisa negatif? Karena bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya positif, artinya dia berbeda tanda, makanya hasilnya adalah negatif. Begitu pula yang bawahnya, coba kalian perhatikan. Oke, sekarang operasi campuran. Maksud dari operasi campuran adalah ketika ada suatu operasi, di situ ada tambah, kali, dan bagi ataupun pengurangan. Tapi yang kita operasikan pertama kali tentunya angka atau bilangan yang berada dalam kurung, itu wajib dioperasikan pertama kali. Lalu yang kedua, perkalian atau pembagian. Bagaimana jika ada dua-duanya? Maka kalian kerjakan dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu, baik kali atau bagi. Baru yang terakhir adalah ditambah dan dikurang. Misalkan contohnya, hasil dari negatif 14 dikali dalam kurung 8 ditambah 5. Sekarang ingat tadi apa hierarkinya, apa jenjangnya. Pertama yang dalam kurung terlebih dahulu, maka kalian bisa lihat ini negatif 14 dikali 8 tambah 5. Jangan kalian kerjakan langsung perkaliannya, tapi yang dikerjakan adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. 8 tambah 5 13, maka bisa kalian kalikan. Jadi hasilnya ini negatif, ini positif, hasilnya haruslah negatif. Hasilnya adalah negatif 182. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.